Selamat pagi. Warta Gereja Minggu 6 September 2020. 1. Pengkhotbah hari ini, Minggu 6 September 2020. Ibadah online dilayankan oleh Pendeta Emeritus Widiatmo Herjanto STH menggunakan bahasa Indonesia. Ibadah reguler jam 6.30 Pendeta Nunung Istining yang SSI. Jam 9, Pendeta Berita Trisetyo Nugroho SSI Teol. Jam 16, Pendeta Nunung Istining yang SSI. Jam 18.30, Pendeta Berita Trisetyo Nugroho SSI Teol. 2. Pertunangan. Telah dilayankan pertunangan atas diri Saudari Dian Kristi Novitasari, warga Blok B, dengan Saudara Yosep Aji Oktaviandika, warga GKJ Jakarta, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2019. 3. Warga baru. Rapat pleno Majelis GKJ Jayadiningrat pada hari Selasa 11 Agustus 2020 telah menerima surat atestasi masuk dari GKMI Solo Gratia Semarang atas nama Marica Trianingsih yang beralamat di Jalan Wonodri Njoho 2, nomor 1018C, RT 01 RW 03, Semarang, masuk wilayah Blok D. Demikian warta gereja dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan September bagi gereja-gereja di lingkup Sinode Gereja Kristen Jawa telah disepakati sebagai bulan katekese liturgi. Di dalam ibadah di bulan katekese liturgi ini, kita diajak untuk semakin menyelami makna perayaan misteri karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyatukan hati dalam ungkapan syukur serta memulai ibadah kita. Jemaat diundang berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, marilah ibadah kita pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.
Selamat pagi saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada. Demikian juga selamat pagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia Surakarta. Pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah di dalam rangka bulan katekese liturgi yang diselenggarakan oleh gereja-gereja Kristen Jawa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah atau yang sering juga kita sebut kebaktian sebenarnya bukan hanya sekedar serangkaian pujian, doa, dan firman saja, melainkan sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang berbuahkan kesadaran dan semangat untuk membangun persekutuan dalam kasih. Melalui tema perayaan iman di minggu ini, persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah, kita dipanggil untuk menghayati karya penyelamatan dan cinta kasih Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita. Kita sambut cinta kasih Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan kerendahan hati kita membawa segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, seraya memohon pengampunan atas segala dosa serta pelanggaran kita. Jemaat dipersilahkan untuk menaikkan doa, pengakuan dan penyesalan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah penyesalan dosa kami masing-masing. Ampunilah kami. Amin. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 31A, bait 1 dan 4. Mungkinkah aku pun serta. Aku lepaskan
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima anugerah pengampunan. Marilah kita terima anugerah yang Tuhan nyatakan seperti tertulis di dalam kitab Ibrani 9 ayat 14 dan 15 yang demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikannya. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan, janji setiamu memelihara kehidupan kami. Marilah kita tanggapi janji setia Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah sebelum kita menerima pelayanan firman Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh kami mau bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan, karena penyertaan kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kehidupan kami sampai saat ini. Terlebih ketika di hari Minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah, yang semuanya itu karena panggilan kasih-Mu. Dan kalau di tengah ibadah ini kami akan menerima sapaan firman-Mu, tolonglah Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami, menguasai akal budi kami, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu benar-benar dapat kami mengerti, dan kami laksanakan, kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada ibadah ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini
akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat pada saat ini. Ketika kita memasuki minggu pertama bulan September. Mungkin sudah sekitar 6 bulan kita merasakan kehidupan yang memang tidak mudah terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Segala sesuatunya, kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita lakukan semuanya berubah. Namun atas kehendak Tuhan, ada satu hal yang tidak berubah dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita tetap diperkenankan untuk beribadah di hadirat Tuhan. Kita tetap diperkenankan untuk datang kepada Tuhan melalui ibadah kita, melalui kebaktian kita. Kita tetap diperkenankan untuk boleh merasakan bahwa kita itu hidup di dalam satu persekutuan jemaat milik Tuhan sendiri. Dan di dalam persekutuan itulah Tuhan berkenan berfirman kepada kita. Tuhan berkenan memelihara kehidupan kita dengan kehendak-kehendaknya yang boleh kita mengerti bersama, kita pahami bersama, dan tentunya kita juga bersedia untuk melaksanakannya, mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam minggu pertama bulan katekese, bulan September ini, kita bersama-sama diajak memahami bagaimana kita harus hidup di dalam satu persekutuan jemaat. Kita bersama-sama diajak untuk memahami bagaimana persekutuan jemaat itu hidup dengan dinamikanya. Kita diajak bersama-sama memahami bagaimana di dalam persekutuan jemaat itu kita harus berperan untuk dapat membangun jemaat itu supaya hidup lebih baik. Kita juga diajak untuk bersama-sama memahami bagaimana jemaat sebagai suatu persekutuan benar-benar hidup, berkembang, dan bertanggung jawab atas imannya. Iman yang mana? Yaitu iman kepada Tuhan Allah. Artinya kita beriman kepada Tuhan Allah yang kita pahami, kita mengerti, kita percayai dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, Allah itu sebenarnya siapa tuh? Allah itu sebenarnya siapa tuh? Sebenarnya pertanyaan itu dengan mudah kita temukan jawabnya kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 8,
maupun juga ayat 12, ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan juga ayat 16. Di sana dikatakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi kita mengerti bahwa Tuhan Allah yang kita beriman kepadanya, itu hakikatnya adalah kasih. Sehingga melalui perikop yang kita terima tadi, yaitu bagaimana kita harus hidup di dalam persekutuan jemaat, terutama di dalam hubungannya adanya dosa di dalam kehidupan jemaat itu. Mau tidak mau hakikat Allah yang adalah kasih itu yang harus menjadi andalan kita di dalam kita menjalani kehidupan bersama dalam satu jemaat itu. Diceritakan dalam perikop tadi, yaitu bahwa ada saudara di dalam jemaat itu yang berbuat dosa atau melakukan dosa, melakukan kesalahan. Tuhan Yesus mengajarkan, kalau memang ada saudaramu yang berdosa, melakukan kesalahan seperti itu, yaitu pertama-tama, tegurlah di bawah 4 mata. Maksudnya yaitu tegurlah secara pribadi. Pribadi lepas pribadi. Ini yang harus dilakukan di dalam kita, berperan membangun kehidupan jemaat yang bertanggung jawab dalam kehidupan imannya kepada Allah yang hakikatnya adalah kasih itu. Jadi kalau ada saudara yang berbuat salah, padahal kita tahu bahwa saya kenal banget dengan saudara itu menjadi tanggung jawab saya untuk datang kepadanya, mengingatkan. Artinya apa mengingatkan? Maknanya apa? Yaitu mengajak dia untuk menyadari kesalahannya dan kembali membangun hidupnya dengan baik. Datang kepadanya untuk mengingatkan dan membangun kembali kehidupannya untuk lebih baik. Artinya di situ saya datang kepada saudara itu dengan dasar kasih. Menyelesaikan persoalan, menegur seseorang dengan dasar kasih. Tidak dengan dasar lainnya. Karena memang bisa terjadi. Kita menegur seseorang memang dengan maksud untuk menjatuhkan orang itu ketika kita melihat ada kesalahannya. Atau bahkan kita menegur seseorang karena memang dasarnya saya sendiri sudah tidak suka dengan orang itu. Ketika orang itu berbuat salah, wah dengan cepatnya saya akan mengatakan, saudara salah. Karena saudara demikian, makanya sudah saudara lebih baik tidak usah menduduki jabatan itu lagi. Itu menegur, tetapi tidak mengingatkan. Menegur bukan dengan dasar kasih. Nah, kalau ternyata di bawah 4 mata, kemudian saudara tersebut menyadari kesalahannya, mau mengakui kesalahannya, bahkan bersedia untuk membangun kembali kehidupannya dengan baik, maka dikatakan tadi di dalam Injil Matius tadi bahwa dengan cara yang demikian itu maka sebenarnya lah
Orang yang mengingatkan itu mendapatkannya kembali, telah mendapatkannya kembali. Artinya orang itu mau datang kembali kepada Tuhan Allah yang hakikatnya kasih itu. Hanya kemudian bagaimana kalau orang itu ternyata tidak mau mendengarkan? Proses yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hal ini adalah, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi atau bahkan 3 orang sebagai saksi. Sebagai saksi, tentu maksudnya supaya orang itu tidak menyangkal lagi. Karena memang saksinya tidak hanya orang yang menegur, tetapi juga ada saksi-saksi lain. Tentu dengan membawa orang lain sebagai saksi. 1 orang, 2 orang, bahkan 3 orang diajak untuk menegur yang bersangkutan. Tetap di dalam satu frame, satu kerangka, bahwa mereka menegur atas dasar kasih. Mereka bersama-sama menegur itu atas dasar ingin mengingatkan dan membangun kembali kehidupan saudara-saudaranya yang melakukan tindakan kesalahan itu supaya lebih baik lagi. Kembali kepada kasih Tuhan. Bagaimana kalau kemudian ternyata saudara tersebut tetap ngeyel, tetap menyangkal kesalahannya? Maka jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Artinya di dalam satu komunitas yang luas disampaikan kesalahan saudara itu. Pertanyaan kita mungkin, apakah dengan menyampaikan ini kepada orang banyak, kepada jemaat, itu tidak disebut mewartakan kesalahan seseorang kepada banyak orang? Yang tentu kita juga menyadari bahwa banyak orang di dalam persekutuan jemaat itu tentu memiliki sikap yang berbeda-beda. Bahkan bisa seperti yang saya sebut di awal tadi, mungkin ada yang tidak suka dengan orang itu, wah merasa bahwa, nah akhirnya kapokmu sekarang berbuat salah juga. Bahkan ada yang merasa bahwa dia kemudian menjadi orang yang paling benar. Memang saudara-saudara, hal yang demikian bisa terjadi. Tetapi maksud Tuhan di sini harus dipahami bahwa jemaat ini adalah jemaat milik Tuhan. Jemaat yang harus bertanggung jawab akan imannya kepada Tuhan, yang hakikatnya adalah kasih. Sehingga kalau jemaat ini memiliki dasar kasih di dalam membangun jemaat, ketika mereka mendengar warta bahwa ada seorang anggota jemaatnya yang melakukan tindakan salah atau tindakan yang dikategorikan berdosa, bukannya jemaat ini lalu merasa bahwa jemaat ini adalah jemaat yang lebih baik dari saudara yang melakukan itu. Tetapi justru jemaat ini juga harus merasakan bahwa kesalahan, dosa dari saudara itu adalah juga dosa kesalahan kita bersama. Sehingga jemaat ini juga harus mempunyai tanggung jawab iman untuk kemudian bersama-sama bertanggung jawab pula atas pemulihan kehidupan saudara yang melakukan tindakan dosa tadi. Jadi tidak hanya
bertumpu pada 1-2 orang saja, tetapi semuanya lalu merasa bertanggung jawab bahwa saudara yang berbuat salah itu harus ditolong. Dengan penuh kasih, dibangun kembali kehidupannya dengan penuh kasih. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, baru kemudian kalau jemaat pun, kepada jemaat pun orang itu tidak juga mau mendengarkan, Tuhan mengatakan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Rasanya ini sebagai suatu pidana, hukuman bagi orang itu. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Di sini memang sesuatu hal yang tentu, lalu bagaimana jemaat harus bertindak? Apakah kemudian ya sudah, kalau dia tidak mau bertobat, silahkan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Silahkan untuk tidak mengenal Allah. Lebih dalam lagi, silahkan untuk hidup tidak di dalam kerangka atau frame kasih Allah. Mungkin kita akan bersikap demikian. Apalagi dikatakan bahwa orang itu seperti pemungut cukai. Ya, memang pada zaman itu pemungut cukai dikategorikan sebagai orang atau bagian dari masyarakat yang dosanya besar, dosanya banyak. Karena cara-cara di dalam melakukan tugasnya memungut cukai dengan cara-cara yang tidak benar juga. Jadi tetap dianggap kuwi wong dosa. Nah, di sini jemaat tentu tidak demikian frontalnya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tetapi jemaat lebih pada satu pemahaman. Artinya tidak lalu mengabaikan saudara tersebut. Tetap membawa saudara tersebut di dalam doa permohonan kepada Tuhan Allah, supaya melalui rohnya yang penuh kasih itu, Tuhan tetap memperhatikan orang itu. Memang, kalau melihat ayat-ayat berikutnya, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tuhan memberikan mandat kepada jemaat untuk menentukan siapa yang berdosa, siapa yang tidak berdosa, siapa yang baik, siapa yang jahat, siapa yang harus diikat di dalam suatu tahanan atau penjara, atau siapa yang harus dibebaskan. Ada suatu mandat. Kita rasakan demikian. Sehingga di dalam kehidupan berjemaat, bergereja, kita juga mengenal apa yang dinamai siasat gerejawi, atau lebih terkenal dengan pamerdi. Namun saudara-saudara, sebenarnya lah di sini, entah apapun itu namanya, siasat gerejawi, pamerdi, dan lain sebagainya, tetap ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu semuanya itu harus berlangsung di dalam kerangka kasih Tuhan. Di dalam satu kerangka tanggung jawab iman kepada Tuhan. Sehingga kalau kita sampai katakanlah membiarkan ketika melihat ada saudara kita yang melakukan dosa, kita membiarkan, atau bahkan kita merasa wah itu bukan urusan saya. Atau mungkin kita juga merasa bahwa yang demikian itu nanti saya malah dianggap nyampuri urusane wong liya. Mungkin kita merasa seperti itu. Namun saudara-saudara, seperti tadi saya sebutkan di dalam 1 Yohanes 4 khususnya ayat 8, kita mendengar di sana demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah
adalah kasih. Ini suatu firman yang sangat-sangat indah untuk mendorong kita senantiasa mengasihi. Karena dengan mengasihi sesama kita, sebenarnya lah di situ kita mengasihi Allah. Karena hakikat Allah itu adalah kasih. Jadi jangan sampai kita menjadi tidak peduli pada kesalahan orang lain. Karena itu merupakan tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Tidak hanya di dalam kehidupan kita berjemaat, karena nyatanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, yang berbeda etnisnya, berbeda agamanya, berbeda bahasanya, dan lain sebagainya. Dan itulah komunitas Indonesia kita. Apakah frame Allah sebagai Allah adalah kasih itu hanya berlaku di jemaat kita, lalu kemudian tidak berlaku ketika kita hidup bersama-sama sebagai komunitas Indonesia, bangsa Indonesia, warga negara Republik Indonesia? Tentu kita akan menjawab, kasih Allah itu tidak terbatas dan kita tidak akan pernah bisa membatasi. Kasih Allah itu tertuju kepada semua orang. Oleh karena itu marilah, ketika kita melihat di dalam kehidupan kita, tidak hanya di dalam jemaat kita, tidak hanya di dalam kita beribadah, tetapi juga di dalam kita bergaul, serawung dengan banyak orang, di sana tetap tanggung jawab iman akan kasih Allah itu harus menjadi dasar kehidupan kita, dasar perilaku kita. Ketika ada saudara-saudara yang berbeda dengan kita, entah itu berbeda agamanya, entah itu berbeda jemaatnya, entah itu berbeda kulitnya, berbeda budayanya dan lain sebagainya, tetap di sana tanggung jawab iman kita harus kita wujudkan. Ketika memang ada saudara-saudara kita yang harus dipulihkan kehidupan baiknya. Nah, khotbah yang demikian ini memang didengar baik, tetapi sebenarnya itu tertuju kepada diri kita semua. Yaitu supaya kita lalu jangan terperangkap bahwa kita ini adalah orang yang paling baik. Kita ini adalah orang yang mengerti tentang Allah sebagai kasih itu, lalu kita merasa bahwa lebih baik dari yang lain. Tidak demikian. Justru Tuhan mau memakai orang-orang yang senantiasa menyadari kesalahannya dan mau datang kepada Tuhan dengan segala ketiadaan dirinya, ketidakmampuan dirinya, kehampaan dirinya. Karena orang yang demikian itu benar-benar akan dengan mudah menerima kuasa Roh Tuhan untuk membangun kehidupan di dalam kasih itu. Oleh karenanya saudara-saudara, setiap minggu kita melakukan ibadah kebaktian. Ibadah itu akar katanya tidak jauh dari kata ebed, bahasa Ibrani, yang artinya adalah hamba. Ebed atau abdi, artinya adalah hamba. Jadi kalau ibadah itu sebenarnya adalah hamba yang datang kepada tuannya. Atau dalam bahasa Indonesia kita memakai kebaktian, dari kata bakti. Artinya orang-orang yang mau berbakti. Nah tentunya ibadah-ibadah atau kebaktian-kebaktian kita itu jangan sampai luput dari dasar tanggung jawab iman kita, yaitu kasih itu. Jangan sampai luput itu. Bahkan kita semua memahami
bahwa ibadah kita, kebaktian kita tidak hanya pada hari Minggu saja, tetapi pada hari-hari setiap hari yang kita lalui dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, saudara-saudara, persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah, marilah itu senantiasa kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar dengan demikian pengakuan kita bahwa Allah adalah kasih itu bukan sekedar pengakuan melalui mulut kita, tetapi pengakuan yang keluar dari kedalaman hati kita karena karya Roh Kudus di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat teduh. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di muka bumi, kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita seperti dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dimohon untuk duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita persekutukan iman kita di dalam doa. Kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan, karena melalui ibadah pada pagi hari ini Engkau telah berkenan menyapa kehidupan kami, terkhusus kehidupan kami yang terhimpun di dalam satu jemaat, baik itu jemaat Kristen maupun juga terhimpun di dalam satu komunitas yang lebih luas, yaitu bangsa Indonesia. Engkau telah mengajarkan kami bagaimana dinamika yang ada di dalam kehidupan jemaat itu. Memang harus terjadi dan memang itu semua selalu terjadi. Oleh karenanya ya Bapa, Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus berperanan, bagaimana kami harus membangun tanggung jawab iman kami, yaitu iman kepadamu sebagai kasih itu. Oleh karenanya Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami agar kami senantiasa dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dan rendah hati senantiasa di hadirat-Mu. Pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berkenan sembuhkan mereka. Para orang tua yang sudah lemah fisiknya, kiranya senantiasa Tuhan kuatkan imannya. Saudara-saudara kami yang sedang di dalam kehidupan dengan beban yang berat, kiranya Tuhan berkenan untuk melegakannya. Saudara-saudara kami yang harus
pergi keluar kota karena tugas kepentingannya, kiranya Tuhan lindungi. Saudara-saudara kami yang sedang terbeban dengan suatu masalah sehingga dia berkehendak untuk atau bahkan telah meninggalkan persekutuan dengan Engkau, kiranya Tuhan senantiasa pelihara mereka. Gerakkanlah kedalaman hatinya oleh Roh-Mu yang kudus, agar saudara kami tersebut senantiasa datang kembali kepada kasih-Mu. Demikian juga saudara-saudara kami di dalam kehidupan berjemaat ini, yang di dalam kehidupannya masih harus menantikan apa yang menjadi keinginannya, baik itu yang berupa pekerjaan maupun pasangan maupun juga keturunan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segala usaha mereka, dan Tuhan kabulkan apa yang menjadi keinginan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan jemaat-Mu GKJ Joyotiningrat ini, baik melalui ibadah online maupun melalui ibadah onsite yang dilaksanakan di gedung gereja. Kiranya melalui ibadah-ibadah ini Engkau senantiasa datang kepada kami semua, sehingga kami percaya bahwa di dalam perhimpunan, di dalam persekutuan, Engkau senantiasa hadir dengan kasih-Mu itu. Tuhan, kiranya berkati majelis gereja di dalam melaksanakan tugas panggilannya, baik itu para penatua, diaken maupun pendeta, agar mereka juga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian juga setiap unsur di dalam kehidupan jemaat, setiap kategori usia di dalam kehidupan jemaat juga mereka senantiasa Engkau pelihara agar mereka dapat menjalani kehidupan berjamaat dengan baik pula. Tidak lupa ya Bapa, dalam kesempatan ini kami menyerahkan pemerintahan bangsa kami yang sungguh harus menghadapi situasi yang berat terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Situasi yang berat khususnya dalam bidang kesehatan, namun juga di dalam bidang ekonomi. Kiranya Tuhan berikan kemampuan kepada Presiden kami, Joko Widodo, dengan para pembantunya, para menteri, untuk dapat senantiasa memimpin bangsa ini, sekalipun betapa beratnya, dengan menyatakan tanggung jawab imannya kepadamu untuk kehidupan bangsa ini. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan pemerintahan kami agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapa, kami ingin menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami melalui persekutuan jemaat ini bisa melihat ke persekutuan yang lebih luas dalam kehidupan kami, yaitu masyarakat di mana kami hidup, agar di sana pun tanggung jawab iman kami selalu boleh kami nampakkan. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami yang semuanya ini kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan. Mari kita bersama perhatikan tuntunan firman Tuhan dalam menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan firman Tuhan dari Roma 12 ayat pertama yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah itu menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 bait pertama. Mari puji Raja Surga.
persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk berkat-berkatmu yang sudah kami terima. Kami menyerahkan kembali sebagian kecil dari berkat-berkatmu. Kami bawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Persembahan yang kami bawa ini sebagai tanda iman kami. Walaupun persembahan yang kami aturkan tidak sesuai dengan berkat-berkat-Mu, ya Kau berikan tidak sesuai berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima, kiranya Bapa berkenan mengaturkannya, menaikkannya, dan mencukupkan untuk kebutuhan-kebutuhan gereja kami, Gereja Kristen Jawa Joyo Diningratan. Ya Bapa, ampuni dosa-dosa kami di dalam kami mengaturkan persembahan ini. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ibadah online pagi hari ini. Kami akan mengakhiri, mohon penyertaan-Mu dalam kebaktian online ini. Kami menyerahkan hidup kami lepas hari dalam kasih penyertaan-Mu. Di dalam doa kami aturkan atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan marilah dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan dan aku semuanya. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dan menjalankan perutusan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini. Kami sedia menjadi saksi-Mu Tuhan. Marilah kita rayakan ibadah kita di tengah kehidupan ini. Kami hendak merayakan ibadah kami di tengah kehidupan kami. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.